Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Naumin Kanren no Skill. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Al diberitahu bahwa jubah yang ia pakai adalah miliknya waktu ketika masih hidup. Jubah itulah yang membuat Al bisa melihat dan mendengar suara Lei. Al pun mencoba memeluk Putri Val dengan menggunakan jubah tersebut, dengan tujuan agar Putri Val dapat melihat dan mendengarkan penjelasan dari Lei. Setelah Putri Val bisa melihat dan mendengarkan suaranya, Lei pun menceritakan tentang kejadian 15 tahun yang lalu di desa Honoru, di mana 15 tahun yang lalu warga desa Honoru masih hidup dengan damai seperti biasanya. Lalu kita diperlihatkan Helen yang sedang mencari adiknya di dalam hutan untuk memberitahu bahwa makan siang telah disiapkan. Lei yang ingin menjadi pejuang pun terus berlatih menggunakan pedangnya. Namun Helen langsung melarangnya, di mana ia tak mau melihat Lei terluka. Lalu saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba ada awan hitam muncul yang menutupi desa Honoru, di mana naga Ouroboros juga muncul di sana. Naga Ouroboros pun langsung menghancurkan serta membunuh para penduduk desa Honoru. Helen dan Lei yang melihat awan hitam itu pun langsung bergegas menuju ke desa, di mana setelah sampai di sana mereka melihat desanya yang sudah hancur. Mereka juga melihat naga Ouroboros yang sedang menakuti wanita tua dan dua anak kecil. Salah satu anak kecil itu yang tak merasa takut dengan naga Ouroboros pun langsung dibunuh, di mana naga Ouroboros sangat tak menyukai dengan manusia yang tak takut dengannya. Helen dan Lei yang menyadari kekuatan naga Ouroboros pun hanya bisa kabur dari sana. Namun saat mereka berlari ke hutan, tiba-tiba naga Ouroboros itu mengejarnya. Mereka yang melihat itu pun mencoba kabur dari sana. Namun saat mereka berlari, tiba-tiba Helen terjatuh. Naga Ouroboros yang melihat itu pun langsung ingin membunuh Helen dan memakan jiwanya. Namun Lei berhasil menghentikan naga Ouroboros yang ingin memakan Helen, di mana ia menyerang naga Ouroboros dengan melemparkan pedang yang mengenai matanya. Namun serangan Lei tak berpengaruh kepada naga Ouroboros. Naga Ouroboros yang merasa kesal pun memutuskan untuk membunuh Lei. Setelah membunuh Lei, naga Ouroboros pun mengatakan kepada Helen bahwa ia tak akan membunuhnya. Naga Ouroboros juga mengatakan bahwa ia akan kembali sekitar 15 tahun dari sekarang. Dan di saat itulah naga Ouroboros akan membunuh Helen serta menghancurkan kota tempat tinggalnya. Lei yang mendengar itu pun mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan hal itu sampai terjadi. Meskipun ia telah mati, Lei akan terus melindungi Helen sampai kapanpun. Naga Ouroboros yang mendengar itu pun memutuskan untuk tak memakan jiwa Lei terlebih dahulu, di mana ia berniat untuk membiarkan jiwa Lei melihat seperti apa nasib tragis yang akan menimpa kakaknya. Setelah mengatakan hal itu, naga Ouroboros pun langsung menghilang dari sana, dan tak lama berselang Lei pun langsung mati seketika. Helen yang melihat itu pun merasa sedih dan kehilangan, di mana setelah menghancurkan desa ataupun kota, naga Ouroboros dengan sengaja menyisakan satu orang yang selamat, dengan tujuan agar orang yang selamat menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Dengan melakukan hal itu, naga Ouroboros akan bertambah kuat, di mana semakin banyak manusia yang ketakutan, maka semakin besar kekuatannya. Yang dikarenakan naga Ouroboros akan mendapatkan kekuatan besar jika ia menyerap energi negatif dari manusia. Lei pun meminta kepada Al untuk menyelamatkan Helen dan menghentikan naga Ouroboros. Namun Al mengatakan bahwa ia tak bisa melakukan hal itu dengan kekuatannya yang sekarang. Lei yang mendengar itu pun menyuruh Al untuk membuat naga Ouroboros menjadi lemah, di mana naga Ouroboros bisa mendapatkan kekuatannya dengan menyerap ketakutan dan keputusasaan dari manusia. Namun jika dengan harapan, kekuatan naga Ouroboros akan melemah. Al yang mendengar itu pun langsung menggendong Putri Val menuju ke ibu kota kerajaan. Setelah sampai di sana, Putri Val pun bertugas mengumpulkan para prajurit dan mengevakuasi penduduk kerajaan untuk mengungsi ke tempat yang aman. Sementara Al bertugas untuk membantu Helen dari serangan naga Ouroboros. Lalu kita diperlihatkan di mana Helen yang sedang masuk ke dalam hutan dengan membawa pisau di tangannya. Di mana tak lama berselang naga Ouroboros muncul di hadapan Helen. Naga Ouroboros pun mengatakan bahwa ia akan memakan Helen dan menghancurkan kota tempat tinggalnya. Helen yang mendengar itu pun langsung teringat dengan masa lalunya.
Setelah teringat dengan kematian adiknya, Helen pun merasa putus asa. Ia pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan menggunakan pisau. Namun tak lama berselang Al datang dan langsung menghentikan Helen. Naga Ouroboros yang melihat itu pun langsung menyerang Al. Namun berkat jubah yang diberikan Helen, Al pun bisa selamat dari serangan Naga Ouroboros. Naga Ouroboros yang terkejut melihat Al masih hidup pun langsung terkena pukulan dari Al. Namun dengan kekuatan besarnya, Naga Ouroboros bisa membuat Al kewalahan. Helen yang melihat Al kewalahan menghadapi Naga Ouroboros pun menyuruhnya untuk berhenti, di mana ia tak mau lagi ada yang mati karena dirinya. Al yang mendengar itu pun langsung mengatakan bahwa itu tidak benar, di mana Al bercerita bahwa dirinya baru saja bertemu dengan adiknya, di mana adiknya menitipkan pesan bahwa ia tak pernah menyesal karena telah menyelamatkan Helen, dan menyuruh Helen untuk tidak terus menyalahkan dirinya. Helen yang mendengar itu pun sedikit mempunyai harapan untuk terus bertahan hidup. Lalu Naga Ouroboros yang sudah tak bisa menyerap energi negatif pun membuat kekuatannya langsung menurun drastis, yang membuat Al bisa mengalahkan Naga Ouroboros dengan satu pukulan. Setelah berhasil mengalahkan Naga Ouroboros, tiba-tiba Helen menusuk Al dengan menggunakan pisau. Al yang melihat itu pun langsung terkejut. Helen pun terus menyerang Al dan ingin membunuhnya. Lalu ketika Al sedang dalam kondisi yang terpojok, tiba-tiba Naga Suci Mirek muncul di sana. Naga Suci Mirek pun mengatakan bahwa saat ini Helen sedang dikendalikan oleh Naga Ouroboros. Itulah mengapa Helen terus menyerang Al dan ingin membunuhnya. Naga Suci Mirek pun menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka Al. Namun Naga Suci Mirek tak bisa melawan Naga Ouroboros karena kehabisan tenaga. Lalu Naga Suci Mirek pun menyuruh Al untuk menghancurkan pertahanan Naga Ouroboros. Dengan begitu Naga Suci Mirek bisa memurnikan Naga Ouroboros menggunakan sisa-sisa kekuatannya. Naga Ouroboros pun beranggapan bahwa Al tak akan bisa menyerangnya, di mana ia tahu bahwa Helen adalah orang yang sangat berharga bagi Al. Namun Al tanpa ragu langsung memukul Helen dengan sekuat tenaganya, di mana ternyata Al disuruh Helen untuk menghentikan Naga Ouroboros meskipun harus melukai dirinya. Al yang mengira bahwa Helen telah kembali pun langsung menolongnya. Namun tiba-tiba Naga Ouroboros keluar dari tubuh Helen dan berusaha masuk ke dalam tubuh Al untuk mengendalikannya, di mana Naga Ouroboros merasa sangat yakin bahwa ia telah menang dalam pertarungan kali ini. Namun setelah masuk ke dalam hati Al, ia hanya melihat Al yang sedang mencangkul tanah dengan santai, di mana semua hal di dalam hati Al hanya dipenuhi dengan pertanian, yang membuat Naga Ouroboros tak mempunyai celah untuk mengendalikan tubuh Al. Naga Ouroboros yang terkejut melihat situasi itu pun kesadarannya langsung dipantulkan oleh Al. Naga Suci Mirek yang melihat Naga Ouroboros terkapar pun langsung menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Naga Ouroboros. Dengan begitu Naga Ouroboros berhasil dikalahkan oleh Naga Suci Mirek, dan ibu kota kerajaan juga selamat dari bencana tersebut. Setelah kejadian itu, Helen pun membawa Al ke ruangan medis yang berada di kuil petualang. Lalu saat Al tersadar, ia pun menanyakan kondisi Helen yang telah dirasuki oleh Naga Ouroboros, di mana Helen menjawab bahwa ia baik-baik saja. Namun ia dapat merubah tangan dan kakinya menjadi bentuk naga. Meskipun Naga Ouroboros telah menghilang dari tubuhnya, tapi sebagian kekuatan Naga Ouroboros masih tertinggal di tubuh Helen, yang membuat Helen bisa menggunakan kekuatan tersebut. Awalnya Helen tak menerima hal itu. Namun ia berpikir di mana kekuatan yang selama ini membunuh manusia sekarang dapat digunakan untuk menyelamatkan manusia. Al yang mendengar itu pun merasa senang. Lalu tak lama berselang para petualang dan ketua gil petualang datang ke sana, di mana mereka pun langsung merayakan kemenangan Al atas Naga Ouroboros dan menyelamatkan ibu kota kerajaan dengan berpesta. Lalu di keesokan harinya Al memanen hasil pertaniannya dengan pesta. Tak lama berselang ada tukang pos yang mengantarkan surat kepada Al, di mana surat itu dari ayahnya yang meminta Al untuk menjenguknya dan ibunya. Ayahnya juga telah memberikan biaya perjalanan untuk Al. Namun Al yang belum menyelesaikan misinya di gil petualang pun memutuskan untuk menjenguknya setelah menyelesaikan misinya. Lalu saat Al datang ke ibu kota, ia membeli tomat di pinggir jalan, di mana setelah memakannya Al malah tertarik untuk menanam tomat di kebunnya. Ia pun menanyakan ke pedagang itu dari mana tomat itu berasal. Pedagang itu pun menjawab bahwa tomatnya berasal dari kota Lorugus,
di mana di kota Lorugus terdapat pupuk cukup istimewa yang membuat tomat itu terasa lezat. Al yang mendengar itu pun langsung menemui Helen di kuil petualang, di mana ia meminta izin pulang kampung untuk menjenguk orang tuanya serta membeli pupuk di sana. Al juga meminta Helen untuk memberikan misinya kepada orang lain, di mana Helen yang telah mendapatkan kekuatan dari naga Ouroboros pun bersedia mengambil misi milik Al. Dan ia juga telah menjadi petualang peringkat F setelah menggunakan kekuatannya untuk membasmi para monster. Al yang mendengar itu pun merasa lega. Lalu saat keluar dari sana ia bertemu dengan Putri Val, di mana Putri Val yang ingin ikut untuk menyelesaikan misi pun diberitahu Al bahwa ia akan pulang kampung untuk menjenguk orang tuanya. Putri Val yang mendengar itu pun ingin ikut dengan Al, namun Al langsung menolaknya dan kabur dari sana. Lalu saat di perjalanan ke kota Lorugus, Al sudah tak sabar untuk menanam tomat di kebunnya. Lalu tak lama berselang tiba-tiba muncul Ors laki-laki di sana. Awalnya Al menganggap bahwa Ors itu ingin berteman dengannya, namun Ors itu malah ingin mengajak Al untuk bercinta. Al yang mendengar itu pun langsung kabur dari sana. Lalu saat tertangkap oleh Ors itu, tiba-tiba ada wanita yang menyelamatkannya. Kimi, 大丈夫? Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.